Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 2 subtema 1 Mupel PKN. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, apa itu pengertiannya? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi semua manusia itu memiliki hak ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Ingat ya, harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Kita berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kemudian kewajiban kita sebagai warga masyarakat yaitu berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil atau jujur dan adil. Kemudian tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Selanjutnya, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Jadi, apa akibatnya? Nah, tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab itu orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Ayo kita simak jenis-jenis tanggung jawab berikut. 1. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, apa tanggung jawab kita terhadap Tuhan? Yaitu kita beribadah, sholat 5 waktu, menjalankan apa yang diperintahnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Gitu ya. Kemudian, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kita juga punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kebersihan diri sendiri, itu merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kita juga punya tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai contohnya, seorang ayah itu harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Kemudian seorang ibu itu bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Kemudian sebagai seorang anak, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Nah, demikian tadi, contoh ayah, ibu, dan anak tadi adalah tanggung jawabnya terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat tadi ya, sudah Ustazah sampaikan tadi. Tanggung jawab terhadap masyarakat berarti kita menjaga ketertiban, kemudian keamanan dalam masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya yaitu kita sebagai seorang murid ya, kalian sebagai seorang murid harus belajar yang sungguh-sungguh, kemudian
kalian bisa berprestasi dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu juga merupakan suatu tanggung jawab belajar yang rajin. Oke, selanjutnya jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nih ya, memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Jadi dalam bermasyarakat kita harus menjaga ketertiban dan keamanan. Kita tidak boleh menyulut emosi. Misalkan kita tidak pendapat kita berbeda, nah kita itu harus menyampaikannya dengan sopan, dengan baik, tidak boleh dengan emosi. Karena kita bertanggung jawab memelihara ketertiban dan keamanan hidup. Kemudian menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial anggota masyarakat. Yang keempat, yaitu menghapus diskriminasi di masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu tidak ada diskriminasi. Contohnya misalkan tidak boleh membeda-bedakan status sosial. Orang kaya kemudian mendiskriminasikan orang yang miskin, itu tidak boleh ya. Baik anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Silakan nanti dicatat ya materi-materi yang menurut kalian penting. Kemudian tugasnya lagi, selain mencatat materi yang penting, nanti silakan dikerjakan LKS tema 2 subtema 1 Mupel PKN bagian A dan B saja ya, bagian A dan B. Jadi yang dikerjakan cuma tugasnya cuma 2, yaitu mencatat, yang kedua mengerjakan LKS bagian A dan B. Baik anak-anak, demikian yang dapat Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.